Pembalap Pramac Yamaha, Jack Miller, memberi komentar menarik setelah menjajal prototipe motor Yamaha bermesin V4. Dalam sesi uji coba pribadi di Barcelona dan kemudian di Misano, Miller membandingkan performa antara mesin baru V4 dan konfigurasi inline-4 pada M1. Menurut Miller, V4 Yamaha melakukan apa yang seharusnya dilakukan jika dilihat dari karakter ban Michelin modern yang digunakan MotoGP saat ini. Ia mengungkap bahwa ban belakang menjadi komponen krusial, dan V4 memberi keunggulan di grip belakang, inertial dynamics, dan cara memanfaatkan engine braking, hal yang dirasa kurang maksimal di konfigurasi inline-4 Yamaha saat ini. Miller menyebut bahwa dengan mesin V4, performanya dalam hal memperlambat mesin atau engine braking dan penggunaan exhaust valve juga menunjang, mendukung cara berkendara yang kini dibutuhkan. Selain itu, menurut laporan dari Crash, dia mengungkap satu fakta menarik historis. Sekitar 2015 sampai 2016, Ducati pernah mempertimbangkan membangun mesin inline-4 untuk mengejar keunggulan Yamaha. Hal ini menunjukkan bahwa Ducati juga menyadari potensi konfigurasi tersebut dalam menghadapi dominasi Yamaha di era mesin inline-4. Di sesi uji di Misano, Miller bersama Alex Rins mencoba kedua mesin. Meskipun mereka tetap lebih lambat sekitar 0,5 sampai 0,9 detik ketika menggunakan V4 dibandingkan pacuan utama inline-4 mereka, Miller tetap optimis bahwa V4 memiliki potensi lebih dalam hal adaptasi ke ban, serta respons mesin dalam berbagai kondisi balap. Miller juga menyoroti bahwa dengan perubahan pemasok ban yang akan terjadi pada 2027, pengembangan mesin dan konfigurasi seperti V4 sudah menjadi langkah maju yang akan membantu adaptasi ke ban baru agar tidak terlalu drastis. Menurutnya, walau ada risiko, membiarkan teknologi stagnan adalah risiko yang lebih besar. Alex Marquez menegaskan bahwa kesuksesan tim Gresini di MotoGP bukanlah hasil kebetulan. Adiknya Marc Marquez ini baru saja meraih kemenangan di GP Spanyol dan Catalunya musim 2025, menambah daftar panjang pembalap Gresini yang bisa juara balapan. Sebelumnya, Enea Bastianini sudah menang 4 kali saat masih bersama Gresini, lalu Fabio Di Giannantonio juga pernah menang di Qatar 2023. Bahkan, Marc Marquez sendiri ikut membuktikan kualitas tim ini sebelum pindah ke tim pabrikan Ducati. Menurut Alex, ada 2 kunci sukses Gresini. Pertama, suasana kerja di garasi tim yang nyaman dan mendukung pembalap. Kedua, semangat dan rasa percaya bahwa mereka bisa bersaing untuk kemenangan. Dalam konferensi pers pra acara San Marino, Bastianini juga menambahkan Gresini punya passion besar terhadap balap motor, membuat pembalap merasa istimewa dan percaya diri. Dengan catatan ini, jelas bahwa keberhasilan Gresini bukanlah keberuntungan semata, melainkan hasil dari kerja tim dan suasana positif yang mereka bangun. Legenda MotoGP Valentino Rossi akan kembali ke Indonesia dalam balutan warna VR46 bersama 2 pembalap timnya, Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio, pada Selasa 30 September, untuk membuka sebuah kejutan khusus untuk penggemar di Indonesia. Kunjungan ini terikat erat dengan promosi gelaran MotoGP Indonesia yang dijadwalkan berlangsung 3-5 Oktober di sirkuit Mandalika, Lombok. Pihak VR46 juga bekerja sama dengan sponsor tim utama, Pertamina Lubricants, dalam rangka mempersiapkan acara khusus tersebut. Namun, detail lebih lanjut mengenai apa yang akan dilakukan, lokasinya, atau konsep acaranya belum diungkap dan akan diumumkan melalui saluran resmi tim dan Pertamina dalam beberapa hari ke depan. Bagi Rossi pribadi, ini akan menjadi kunjungan pertamanya ke Indonesia sebagai bagian dari VR46. Sebelumnya, ia sudah pernah ke Indonesia dalam status sebagai pembalap Yamaha dan juga pernah meraih kemenangan di kelas 125 cc pada Grand Prix Indonesia tahun 1997 pada musim pertamanya mengukir gelar kejuaraan dunia. Untuk 2 pembalap VR46, Morbidelli dan Di Giannantonio, saat ini berada di posisi ke-6 dan ke-7 di klasemen pembalap MotoGP musim 2025 dengan hanya menyisakan 6 seri balapan lagi. Johan Zarco akhirnya merasakan motor prototipe Honda untuk MotoGP 2026. Dalam tes di Barcelona dan Misano, ia mencoba paket lengkap mulai dari mesin baru, sasis, hingga aerodinamika. Meski hasil balapan terakhir kurang bagus, Zarco gagal dapat poin di 3 seri berturut-turut dan hanya finish ke-16 di Misano akibat terlibat insiden. Tes ini memberi harapan baru.
Zarco menilai motor prototipe itu terasa lebih stabil dan konsisten, bahkan ketika setelan motor diubah. Ia menyebut ini bukan sekadar update kecil, melainkan benar-benar motor baru yang jadi dasar proyek Honda ke depan. Dengan kontraknya yang berlaku sampai 2027, Zarco mendapat jaminan motor dengan spesifikasi sama seperti tim pabrikan. Artinya, setiap pengembangan akan langsung ia terima juga. Zarco optimistis jika semua elemen baru ini bisa dipakai penuh, Honda akan makin kompetitif di musim mendatang. Fokus terdekatnya sekarang adalah tampil lebih baik di seri berikutnya di Motegi, Jepang. KTM sempat dibuat pusing di Grand Prix San Marino karena rantai motor mereka beberapa kali lepas. Brad Binder 2 kali mengalaminya saat latihan, sedangkan Pedro Acosta mengalaminya saat balapan. Semua terjadi di tikungan 6, tikungan yang punya curb tinggi dan keras ditambah momen menurunkan ride height device serta pindah gigi. Kombinasi itulah yang menurut Brad Binder membuat rantai bisa loncat. Setelah balapan, KTM langsung mencari solusi dengan memasang pelindung rantai baru. Binder mengetesnya di Misano hari Senin, bahkan dia sengaja menghantam curb berkali-kali untuk memastikan kekuatannya. Hasilnya memuaskan, rantai tetap aman dan tidak lepas lagi. Selain itu, Binder juga mencoba rangka dan swing arm baru. Motor terasa lebih stabil di kecepatan tinggi walau dia masih butuh perbaikan di sektor tertentu. KTM berharap beberapa komponen baru ini bisa langsung dipakai di Grand Prix Jepang, sementara sisanya lebih untuk persiapan musim 2026. MotoGP kini punya aturan baru sebelum balapan dimulai. Semua pembalap harus turun dari motor dan berdiri di grid saat lagu kebangsaan dimainkan. Selain itu, Piala Grand Prix dan trofi juara dunia juga ikut ditampilkan di upacara tersebut. Aturan ini sebenarnya dibuat agar MotoGP terlihat lebih mewah dan mirip dengan Formula 1. Tapi banyak pembalap merasa kurang nyaman. Mereka menilai waktunya terlalu mepet dengan start balapan sehingga bisa mengganggu fokus. Marc Marquez terang-terangan bilang kalau tuntutan ke pembalap sekarang semakin banyak, dari parade, hero walk, sampai protokol baru ini. Pedro Acosta juga merasa upacara ini terlalu dekat dengan waktu start. Begitu kembali ke motor, dia cuma punya sekitar 6 menit untuk bersiap, padahal momen itu sangat penting untuk fokus. Kesimpulannya, aturan baru ini memang menambah kesan resmi di MotoGP, tapi pembalap berharap ada penyesuaian supaya tidak mengganggu persiapan sebelum balapan dimulai.